Sebelum bangsa Eropa mengubah lanskap politik lokal, kekuasaan dipegang oleh raja-raja setempat. Sebagai penguasa absolut di wilayah kekuasaan masing-masing, raja-raja Asia Tenggara berperan dan membangun peradaban selama ribuan tahun, menciptakan budaya lokal yang masih dikagumi wisatawan hingga kini, meskipun lama setelah dinasti pendiri mereka meninggalkan tahtanya. Istana-istana yang dibangun oleh raja-raja Asia Tenggara, banyak di antaranya yang masih berdiri hingga saat ini, merupakan gema kekuatan politik besar yang pernah terpancar dari ruang tahta mereka. Berikut adalah beberapa istana kerajaan di Asia Tenggara yang terkenal dan masih berdiri kokoh. 1. Imperial City of Hue, Vietnam. Kota Kekaisaran Hue adalah sebuah kawasan bertembok di dalam benteng bergaya Vauban, di kota Hue, bekas ibu kota Kekaisaran Vietnam pada masa dinasti Nguyen. Kota ini berisi istana-istana yang menjadi tempat tinggal keluarga kekaisaran, serta kuil-kuil, taman-taman, dan kantor-kantor untuk para Mandarin. Dibangun pada tahun 1804 di bawah Kaisar Gialong sebagai ibu kota baru dan kemudian direnovasi dan diperluas dalam skala saat ini pada tahun 1833. Kota ini sebagian besar berfungsi sebagai fungsi seremonial dan tempat tinggal kekaisaran selama masa kolonial Prancis. Setelah berakhirnya monarki pada tahun 1945, kota ini mengalami kerusakan berat dan penelantaran selama Perang Indochina hingga tahun 1980-an. Kota Kekaisaran ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1993, sebagai bagian dari kompleks Monumen Hue, dan sedang menjalani restorasi. Upaya restorasi yang besar-besaran telah memulihkan sebagian besar yang hilang, termasuk area untuk Ibu Suri, Istana Harmoni Tertinggi, tempat Kaisar duduk di singgasananya, dan Paviliun 5 Phoenix, platform pengamatan pribadi Kaisar di atas gerbang Momon, pintu masuk utama ke benteng kerajaan. 2. Mandalay Palace, Myanmar, adalah istana kerajaan terakhir dari monarki terakhir Burma, yang terletak di Mandalay, Myanmar. Istana ini dibangun antara tahun 1857 dan 1859 sebagai bagian dari pendirian ibu kota kerajaan baru di Mandalay oleh Raja Mindon. Rancangan istana Mandalay sebagian besar mengikuti desain istana Burma tradisional, di dalam benteng bertembok yang dikelilingi oleh parit. Istana ini sendiri berada di pusat dari benteng dan menghadap ke timur. Semua bangunan dari istana bertingkat satu. Jumlah menara di atas bangunan mengindikasikan pentingnya tempat di bawahnya. Istana Mandalay adalah kediaman kerajaan utama Raja Mindon dan Raja Tibau, dua raja terakhir dari negara Burma. Kompleks ini berakhir berfungsi sebagai kediaman kerajaan dan pusat pemerintahan pada tanggal 28 November tahun 1885 ketika pada masa Perang Inggris-Burma ketiga, pasukan dari Angkatan Tempur Burma memasuki istana dan menangkap keluarga kerajaan. Inggris mengubah nama kompleks Istana Mandalay menjadi Bentereng Dufferin, dinamakan sesuai Raja Muda India waktu itu. Selama era kolonial Inggris, istana dilihat oleh rakyat Burma sebagai simbol utama kedaulatan dan identitas. Banyak dari kompleks istana hancur selama Perang Dunia II oleh pengeboman sekutu, hanya tempat percetakan uang koin kerajaan dan menara jam yang selamat. Sebuah replika istana ini dibangun kembali pada 1990-an dengan beberapa bahan modern. Kini, para tamu dapat menaiki menara pengawas dan mengamati istana yang telah direkonstruksi, serangkaian bangunan yang meniru rancangan asli dengan cermat, tetapi menggunakan material non-standar seperti seng dan beton. Patung-patung yang mewakili Raja Mindon Min dan ratunya berdiri dari Aula Audiensi Agung, yang kini menjadi lokasi pameran yang memperlihatkan artefak dari kehidupan sehari-hari Raja-Raja Mandalay. 3. Royal Palace of Luang Prabang, Laos. Dibangun pada tahun 1904, selama era kolonial Prancis untuk Raja Sisavang Phong dan keluarganya. Lokasi istana dipilih sehingga pengunjung resmi Luang Prabang dapat turun dari pelayaran sungai mereka tepat di bawah istana dan diterima di sana. Setelah kematian Sisavang, putra mahkota Savangvatthana dan keluarganya adalah orang terakhir yang menempati tempat tersebut. Pada tahun 1975, monarki digulingkan oleh komunis, dan keluarga kerajaan dibawa ke kamp pendidikan ulang. Istana tersebut kemudian diubah menjadi museum nasional. Sebagian besar sejarah Laos masih bergema melalui bagian dalam bekas istana. Pemandangan utama di Museum Nasional meliputi aula singgasana yang bercermin, tempat tinggal kerajaan yang terawat rapi, dan paviliun yang memamerkan koleksi mobil raja terakhir dan Buddha Prabang yang menjadi asal-muasal nama kota tersebut. 4. The Royal Palace, Phnom Penh, Kamboja. The Royal Palace atau Istana Kerajaan Kamboja ini merupakan tempat tinggal dari Raja Norodom Sihamoni. Beliau adalah putra dari raja terdahulu yakni Norodom Sihanouk. Istana ini dibangun pada tahun 1860, dan sudah menjadi tempat kediaman resmi raja-raja di Kamboja sejak saat itu. Istana Raja Kamboja ini memiliki luas 174.870 meter persegi, dan dibangun di atas sebuah benteng tua yang disebut Banteay Cave. Tentu saja seiring berjalannya waktu, tempat ini sudah beberapa kali direnovasi.
5. Istana Nurul Iman, Brunei. Brunei Darussalam merupakan negara tetangga Indonesia. Di negara kecil yang makmur ini terdapat bangunan istana yang sangat megah yakni Istana Nurul Iman. Istana ini merupakan istana negara milik Kesultanan Brunei Darussalam. Hingga saat ini, Istana Nurul Iman masih merupakan tempat kediaman resmi dari Sultan Hasanal Bolkiah. Dan juga menjadi simbol kekayaan, kekuasaan, dan warisan budaya negara tersebut. Nama Nurul Iman yang diberikan untuk istana ini memiliki arti cahaya keimanan. Nama ini sekaligus mencerminkan Brunei sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Istana Nurul Iman memadukan arsitektur Eropa dan tradisional Melayu untuk menciptakan bangunan megah yang menjulang di tepi sungai Brunei. Istana ini terkenal sebagai istana terbesar di dunia, dan tentu saja semua bagiannya berukuran sangat besar dan luas. Bahkan, kabarnya kemegahan istana ini mengalahkan Istana Buckingham di Inggris. Istana yang berdiri sejak tahun 1984 dibangun di lahan seluas 200.000 meter persegi, termasuk satu masjid yang mampu menampung 1.500 jamaah dan ruang perjamuan yang dapat menampung 5.000 tamu. Sultan menikmati akses ke 5 kolam renang, 44 tangga besar, dan helipad pribadi. Wisatawan hanya dapat mengunjungi istana selama Hari Raya Idul Fitri. Sultan membuka istana untuk rakyatnya, membagikan hadiah berupa makanan dan amplop berisi uang selama 3 hari. 6. National Palace, Malaysia. Istana negara atau istana nasional ini adalah tempat kediaman resmi dari Yang di-Pertuan Agung, Raja Malaysia. Dan istana yang dipakai sekarang ini adalah istana yang baru. Istana ini dibangun pada bulan November tahun 2007 dan menghabiskan biaya sebesar 812 juta ringgit Malaysia. Kompleks istana ini menggabungkan unsur-unsur arsitektur Islam dan Melayu. Istana seluas 97,65 hektar ini memiliki 22 kubah, dan dibagi menjadi 3 bagian utama, yakni bagian formal, bagian kerajaan dan bagian administrasi. Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah dari Kedah, adalah raja pertama yang menempati istana ini. 7. Istana Agung atau Grand Palace, Bangkok, Thailand. The Grand Palace of Thailand ini juga merupakan tempat kediaman resmi dari Raja Thailand yakni Maha Vajiralongkorn. Beliau merupakan putra dari raja terdahulu, Bhumibol Adulyadej. Istana yang dibangun pada tahun 1782 ini sudah menjadi tempat tinggal para raja Thailand sejak abad ke-18. Pembangunan istana dimulai pada tanggal 6 Mei tahun 1782, atas perintah Raja Putayot Vachulalok, atau Rama ke-1. Kompleks istana ini berbentuk persegi panjang, dan merupakan kompleks bangunan yang luas dengan perpaduan gaya arsitektur tradisional Thailand dan Eropa. Kompleks ini memiliki luas 218.400 meter persegi. Di dalam kompleks istana ini terdapat banyak bangunan, selain bangunan utama di sana juga terdapat paviliun, hingga taman yang sangat indah. Arsitektur dan interiornya yang mengesankan mengingatkan kita pada raja-raja di masa lalu, sehingga menarik minat pengunjung yang datang untuk melihat salah satu permata arsitektur utama Bangkok. Istana Agung juga menyimpan artefak yang tak ternilai, yaitu Buddha Zamrud, sebuah patung Buddha yang diukir dari sepotong batu giok hijau tanpa cacat, yang dikenal luas sebagai patung Buddha paling suci di Thailand. 8. Istana Pagaruyung, Indonesia. Istana Basa Pagaruyung, atau yang lebih terkenal dengan nama Istana Besar Kerajaan Pagaruyung, merupakan kediaman dari Raja Alam, sekaligus pusat pemerintah dari sistem konfederasi yang dipimpin oleh Triumvirat, atau 3 pemimpin, yang berjuluk Rajo Tigo Selo. Istana Pagaruyung yang asli pada mulanya berada di Bukit Batu Patah, dan dibakar saat terjadi Perang Padri pada tahun 1804. Istana baru sempat dibangun kembali, tetapi juga terbakar pada tahun 1966. Kemudian istana baru dibangun lagi pada tahun 1976. Meski demikian, gagasan pembangunan kembali Istana Pagaruyung sudah dicetuskan pada tahun 1968 oleh Gubernur Sumatera Barat Harun Zain. Harun Zain merasa diperlukannya warisan yang bisa mempersatukan orang Minang setelah peristiwa pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Pada tanggal 1 November tahun 1975, disepakatilah sebuah perjanjian pendirian bangunan replika Istana Pagaruyung. Istana ini tidak dibangun pada tempat aslinya, tetapi berpindah lebih selatan dari tempat aslinya. Pembangunan dimulai pada tanggal 27 Desember tahun 1976, dengan upacara penanaman tonggak tuo dan baru selesai secara keseluruhan pada tahun 1985. Rekonstruksi Istana Pagaruyung yang baru, dimaksudkan untuk menjadi ikon Sumatera Barat. Setelah selesai dibangun, istana menjadi dikenal publik sebagai tempat kunjungan wisata dan museum. 9. Keraton Surakarta Hadiningrat, Indonesia. Keraton Surakarta Hadiningrat atau Keraton Surakarta, adalah istana resmi Kesunanan Surakarta Hadiningrat yang terletak di kota Surakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwana II, sekitar 1743 sampai 1744 sebagai pengganti Keraton Kartasura yang porak-poranda akibat geger pecinan pada tahun 1743.
Arsitektur dan tata letak bangunan Keraton Surakarta mempunyai kemiripan dengan Keraton Yogyakarta Hadiningrat, yang dibangun sesudahnya, dan merupakan istana dari Kesultanan Yogyakarta. Secara tradisional, Kesultanan Mataram diteruskan oleh dua kerajaan, yakni Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Total luas wilayah keseluruhan Keraton Surakarta mencapai 157 hektar, yakni meliputi seluruh area di dalam Benteng Baluwarti, Alun-alun Lor, Alun-alun Kidul, Gapura Gladak, dan Kompleks Masjid Agung Surakarta. Sementara, luas kawasan inti keraton mencapai 15 hektar. Setelah Kesunanan Surakarta secara resmi menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1945, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal Sri Susuhunan atau Sunan dan keluarga istananya, yang masih menjalankan tradisi kesunanan hingga sekarang. Keraton Surakarta kini juga merupakan salah satu objek wisata utama di kota Surakarta. Sebagian kompleks keraton terbuka untuk masyarakat umum, dan di dalamnya terdapat pula museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kesunanan, seperti benda-benda pemberian atau hadiah dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, Keraton Surakarta merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa yang terbaik, memiliki balairung-balairung mewah dan lapangan serta paviliun yang luas. 10. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Indonesia. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Jogja, merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di kota Yogyakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 sebagai istana atau Keraton Yogyakarta yang baru berdiri, akibat perpecahan Mataram Islam dengan adanya perjanjian Giyanti. Keraton ini adalah pecahan dari Keraton Surakarta Hadiningrat dari Mataram Islam Surakarta, atau Kerajaan Surakarta. Sehingga dinasti Mataram diteruskan oleh dua kerajaan yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Total luas wilayah keseluruhan Keraton Yogyakarta mencapai 144 hektar, yakni meliputi seluruh area di dalam Benteng Baluwarti, Alun-alun Lor, Alun-alun Kidul, Gapura Gladak, dan Kompleks Masjid Gede Yogyakarta. Sementara luas dari Kedaton, atau inti keraton, mencapai 13 hektar. Keraton berfungsi sebagai jantung budaya dan politik daerah istimewa Yogyakarta. Tidak seperti Istana Brunei, keraton buka sepanjang tahun untuk para tamu, yang berkeliling di sekitar halaman keraton untuk menonton pertunjukan budaya di Paviliun Bangsal Sri Manganti, atau meninjau sejarah kerajaan Yogyakarta di Museum Peringatan Sultan, Galeri Brase yang menyimpan kenangan Sultan sebelumnya. Itulah beberapa istana kerajaan di Asia Tenggara, yang terkenal dan masih berdiri kokoh hingga sekarang. Terima kasih sudah menonton, dan sampai nanti.